Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kali ini kami kelompok 6 akan membahas konsep dan perilaku konsumen. Tugas besar ini diberikan oleh Bapak Ahmad Tarmizi. Kami kelompok 6 yang terdiri dari tim penyusunnya Lia Marlianti sebagai penyusun materi, Zidan Ferdiana Fasya yang menyusun PPT, saya sendiri, Randy yang mempresentasikan materi ini, selanjutnya Teresia dan Rosa Amelia. Latar belakang. Di sini kami akan membahas latar belakang dari materi ini. Perilaku konsumen mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan jenis pembelian tertentu. Dalam hal produk dengan keterlibatan rendah, proses membuat pilihan dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana. Di sisi lain, ketika menyangkut hal-hal mahal, proses pengambilan keputusan membutuhkan pemikiran yang cermat. Sebelum Perang Dunia II, banyak bisnis berorientasi produksi mencerminkan gagasan bahwa produk yang baik menjual dirinya sendiri. Namun, setelah perang, banyak bisnis menemukan bahwa mereka memiliki kapasitas produksi yang lebih besar daripada yang dapat diserap pasar pada saat itu. Hal ini menyebabkan pergeseran dinamika. Tidak butuh waktu lama sebelum jelas bahwa penekanan diperlukan untuk beralih dari manufaktur ke pemasaran. Interaksi yang terjadi antara konsumen dan penyedia adalah fokus utama dari definisi ini. Setiap peserta menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk hubungan tersebut dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Perhatikan bahwa melayani konsumen adalah bagian terpenting dari prosedur. Penyedia menyesuaikan semua yang mereka lakukan, termasuk barang, harga, iklan, dan distribusi untuk memenuhi permintaan pasar. Akibatnya, pelanggan memiliki pengaruh yang lebih besar pada segala sesuatu yang dilakukan perusahaan. Pengertian perilaku konsumen. Dari menurut para ahli, kita ambil 3 saja. Salah satunya, 1. Menurut Schiffman dan Kanut, perilaku konsumen dapat digambarkan sebagai perilaku yang ditujukan konsumen dalam mencari, memperoleh, menggunakan, menilai, dan menghabiskan barang, layanan, dan ide yang mereka antisipasi akan memenuhi kebutuhan mereka. 2. Menurut London dan Della Vita, perilaku konsumen dapat digambarkan sebagai proses pilihan dan tindakan fisik yang diikuti konsumen saat menilai, membeli, memanfaatkan, atau menghabiskan produk dan jasa. 3. Yang terakhir, menurut Owen, studi tentang perilaku konsumen memerlukan analisis unit dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perolehan konsumsi dan evaluasi produk, layanan, dan konsep. Selanjutnya, kami akan membahas hipotesis tentang perilaku konsumen. Teori ekonomi mikro, menurut pengertian ini, setiap pelanggan akan berusaha keras untuk mencapai tingkat kepuasan setinggi mungkin. Pendekatan teoritis ini didasarkan pada gagasan bahwa karakteristik psikologis individu rentan terhadap pengaruh keadaan lingkungan. Teori tentang antropologi teori ini menekankan tidak hanya pada pola pembelian individu, tetapi juga pada pola pembelian kelompok orang yang jangkauannya cukup besar. Itu adalah hipotesis tentang perilaku konsumen.
Selanjutnya, kami akan bahas manfaat mempelajari perilaku konsumen. Manfaatnya ialah tindakan konsumen sangat membantu dalam proses merumuskan strategi pemasaran dan memilih kombinasi produk yang tepat. Pemasar dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan sejumlah faktor yang berbeda. Dan pemasar mampu membangun metode promosi khususnya periklanan yang tepat sasaran. Itu adalah manfaat mempelajari perilaku konsumen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Antara lain, 1, faktor budaya, faktor sosial, pertimbangan individu, faktor psikologis, dan terakhir, komponen strategi pemasaran. Itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pemasaran dan perilaku konsumen. Menurut Griffin dan Edward, praktik pemasaran dapat digambarkan sebagai tindakan perencanaan, pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, dan produksi ide dan barang untuk menghasilkan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Seluruh sistem operasi komersial yang dimaksudkan untuk merencanakan, memutuskan harga, mengiklankan, dan mendistribusikan produk dan layanan yang memuaskan keinginan kepada pelanggan sekarang dan masa depan. Adalah apa yang disebut William J. Staton sebagai sistem pasar. 1, nilai dan manfaat. 2, kegunaan. 3, produk layanan dan konseptualisasi. 4, lingkungan pemasaran. Terakhir kita menuju ke kesimpulan. Kesimpulannya, manusia terlibat dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengabaikan produk dan layanan sebagai bagian dari perilaku konsumen mereka, yang dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan fisik individu. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk pertimbangan budaya, sosial, psikologis, dan strategi pemasaran. Konsumen melalui berbagai tahapan sebelum memilih untuk melakukan pembelian. Tahapan ini termasuk mengenali masalah, mencari informasi, mengevaluasi pilihan yang berbeda, dan akhirnya membuat pilihan pembelian. Ada berbagai bentuk proses pembelian konsumen. Beberapa di antaranya termasuk proses interdia, proses pengambilan pilihan terbatas, proses pengambilan keputusan yang rumit, dan proses loyalitas merek. Saran para pemasar haruslah dapat memahami teori dan realitas dari perilaku para konsumen. Para pemasar itu harus dapat mendalami bagaimana tren sekarang dan yang akan datang, serta perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam perilaku permintaan konsumen. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.